Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kedatangan bintang tamu yang sangat berjasa, pengusaha atau petani sukses ya. Sudah mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa, omsetnya sangat besar. Petani palawija bawang sama Pak Yana, betul? Betul, saya sendiri Pak Yana bergerak di bidang pertanian dan pertanian hortikultura dan padi. Selama ini bergerak di bidang bawang merah jenis tuk-tuk dan jenis jalaksana. Kebetulan yang ditanam pada musim sekarang pertengahan tahun 2023 di musim kemarau, saya menanam di lahan kurang lebih 135 tumbak untuk sementara yang sekarang ini nih, dengan jenis tuk-tuk atau disebutnya balik karet. Masih orang Garut mengatakannya balik karet, kalau orang Wanaraja mengatakannya balik karet, tapi di tempat saya kebiasaannya disebutnya adalah jenis tuk-tuk. Dan kebetulan yang ini yang ada di samping saya, di hadapan saya, ini jenisnya bawang jalaksana. Kalau yang di bawah jenisnya tuk-tuk. Kenapa bisa dibedakan ini bawang jalak, ini bawang tuk-tuk? Apakah dari segi harga atau apa nih yang bisa dijadikan benar-benar ini tuh namanya beda? Dari bawangnya itu sendiri jenisnya, bulatan dan lonjongannya berbeda. Bulatannya kalau jenis tuk-tuk besar dan bulat sedang ke atas, ada juga yang sedang ke bawah, ada relatif itu. Tergantung produksinya nanti. Kalau jenis jalaksana biasanya bawangnya enggak bulat satu bulatan, tapi pecah. Kalau jalaksana pecah menjadi beberapa bagian, tidak satu bulatan. Kalau tuk-tuk mayoritas satu bulatan. Terus yang ditanam pada musim sekarang di pertengahan 2023 ini, saya menghabiskan bibit kurang lebih 4 kintal kurang 10 kilo. Untuk yang di sini untuk aja. Yang 135 ini hektar. Tumbak. Amin. Bukan hektar. Hektar mudah-mudahan. Belum hektar. Setahun ke depan jadi hektar. Kalau di global semua ada kurang lebih setengah hektar lebih. Ya. Kalau di global. Kalau dikumpulin sama yang di luar di sana di tempat lain. Enggak satu tempat gitu. Enggak satu tempat. Kebetulan yang di tempat ini yang sekarang ini yang saya dudukin di bawah dan di atas juga di seberang jalan sana, ini luasnya kurang lebih 135 tumbak. Membuang bibit kurang lebih, menghabiskan bibit kurang lebih 4 kintal kurang 10 kilo kalau nggak salah. 4 kintal kurang 10 kilo. Kintal kurang 10 kilo. Oh iya Pi, jadi gini Pi, ini saya kan bagi saya dan teman-teman yang masih pemula ingin tahu proses dari awal. Tahapan sampai ke panen. Nah, kalau bercerita tentang proses itu panjang dan lebar, waktunya tidak sedikit ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bisa bisa disampaikan gitu ya. Kalaupun nanti ada yang kekurangannya bisa diulas di di lain waktu. Biasanya umumnya di Garut atau saya pribadi dua kali musim padi, 1 kali musim palawija. Itu awalnya. Setelah padi diusahakan
cari waktu yang mendekati ke arah musim kemarau. Karena bawang merah enaknya, bagusnya ditanam di musim kemarau. Awalnya setelah padi dipanen, tinggal tunggul atau tunggul, kalau kata orang Sunda mah tunggul padi. Tunggul padi yang udah habis dipanen. Udah dipanen, diarit ya, diarit, disabit, digebot. Itu dicangkul, dibikin bedengan seperti ini. Lebar bedengan kalau untuk musim kemarau itu 120 cm. Itu kalau lebar bedengannya. Kalau bekas padi berarti berapa tunggul? Kalau dikira-kira nggak bisa. Harus diukur. Harus diukur. Pakai bambu ya, ukuran bambu. Nanti disamain ukurannya. Lebar parit atau lebar lorak itu sekitar 25 sampai 30 cm. Kalau lebar bedengan, lebar palintangan itu biasanya kalau untuk kemarau 120 cm. Kalau untuk musim penghujan cukup 110, diperkecil karena curah hujannya banyak biar airnya cepat susut ke bawah gitu ya. Nah, setelah pengolahan tanah pertama didiamkan atau masa tidur tanah selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu ya, cukup 2 minggu. Baru diolah lagi atau namanya kalau di Garut istilahnya dicongkog, pengolahan tanah kedua. Dikecilkan. Diakel. Nanti yang ketiga lagi. Diremas, dikecilkan, dicangkul lagi. Namanya dicongkog. Jangan dulu disebor dan loraknya jangan dikasih air. Kering dulu. Harus kering, harus di posisi kering biar tanah unsur haranya naik. Keasaman tanahnya bisa naik, tidak asam keasaman tanahnya. Kenapa harus dikeringkan atau dijemur atau tidak diairi? Biar unsur haranya bagus, kadar tanahnya bagus untuk palawija. Terus yang ketiga, setelah didiamkan diolah, dicongkog. Nah, setelah dicongkog baru ketiga harinya setelah beresnya dicongkog semuanya, tutup airnya. Diamkan 3 hari, tutup airnya. Setelah 3 hari, tutup air, sebarkan pupuk kandang. Sambil air menyerap ke atas. Itu mah nanti untuk nyebornya. Sebar pupuk kandang, volumenya aturan yang udah biasa saya pakai. Kalau untuk 100 tumbak itu 50 karung. Kalau diperkecil biasanya ukuran per tumbak setengah karung setengah karung pupuk kandang. Itu standar atau emang Papih punya takaran sendiri? Itu udah standar standar pupuk kandang. Kalau saya beli misalkan 100 karung nggak ditimbang lagi karena ukurannya bukan ukuran kilo tapi ukuran karung. Jadi biasa kalau ukuran 1 tumbak menggunakan pupuk kandangnya setengah karung. Kalau untuk luasnya 100 tumbak menggunakan kurang lebih 50 karung atau pakai rumus 1 kali setengah karung. 1 kali setengah? 1 kali setengah karung. 1 tumbak sama dengan setengah karung pupuk kandang. Setelah disebar semuanya dibikin rata biar kebagi semuanya rata, baru disebor. Kenapa tadi air ditutup? Untuk menyebor, menyiram, menggalaukan, mengoplos antara pupuk dan tanah. Sambil dikecilkan gumpalan-gumpalan tanah yang besar jadi kecil gitu. Diremas. Enggak pakai cangkul, enggak diremas. Pakai cangkul sambil ngerokok biar enak ngobrolnya.
Setelah disebar pupuk, terus diakel, tapi istilah orang petani itu ada namanya diipur. Diipur atau diakel atau digalokan, dioplos ya antara tanah dan pupuk. Setelah itu diamkan 1 malam, tapi disebor dulu ya, disebor biar tanahnya tidak kering, tidak keras. Kenapa disebor? Biar tanahnya tidak keras dan gampang diipurnya. Dicangkul kecil-kecilnya itu atau diakelnya itu cepat gitu ya. Cepat rembuk, cepat ajur tanahnya itu. Seperti inilah gini. Diamkan 1 malam biar bereaksi dulu antara atau bersenyawa dulu antara pupuk dan tanah. Reaksinya besoknya disebor lagi, baru digarit. Garit gimana? Digarit atau diasek ya, digarit nih biar ngejajah. Dikasih garis itu. Dikasih garis, ada caplakannya. Nah, caplakannya, ukuran caplakannya untuk jenis tuk-tuk beda dengan jenis jalaksana. Lebar jenis jalaksana cukup jaraknya 20 cm. 20 cm. Tapi kalau untuk jenis tuk-tuk biasanya dikasih 23 cm. Kenapa? Karena jenis tuk-tuk nyewunya banyak, sama jalak juga nyewunya banyak. Cuman nanti bawangnya gede-gede. Apalagi musim kemarau, bawangnya itu gede-gede. Jadi jarak tanamnya antara satu dan lainnya itu di kisaran 20 cm ke lebar, ke panjang. Kalau ke lebarnya cukup 15 cm aja. Kepanjangnya 20 cm. Kepanjangnya 20 cm. Lebarnya cuma 5 cm aja. 15 cm untuk jalak. Tapi kalau untuk jenis tuk-tuk 23/20. Kalau untuk kalau untuk tuk-tuk 23/20. Kalau untuk jalak 20/15 atau per 17 cm jarak tanamnya itu. Setelah disebor, digurat, ditanam satu sampai full semuanya. Itu nunggu 3 hari baru kita kasih obat. Enggak di itu dulu herbisida. Dikasih bolong-bolong gitu apa namanya? Diasek. Ya, itu diasek. Kalau asek nanti kan lubangnya gini nih satu-satu. Bisa diasek, bisa digarit, digurat. Karena diasek memerlukan waktu lama, orang banyak. Ya, kalau pengen cepet orangnya banyak, berarti kosnya nambah lagi. Ya, tapi kalau digurat, orang nanam 12 atau 10 orang bisa dilayani dengan laki-laki 1 yang menggurat. Tapi itu gak berpengaruh sama bawangnya? Enggak, sama aja. Sama aja. Berarti lebih efektif. Lebih efektif. Bisa menghemat tenaga, waktu dan kos. Uang ya, ongkos kerja. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyakan? Itu udah sampai tanam. Sampai tanam. Oke, teman-teman, nih udah sampai tanam ya. Nah, boleh sama kalian dipraktekkan nanti. Udah sampai tanam. Kalau kalian ada tanah sepetak 2 petak, cobain kecil-kecilan. Mungkin kalian bisa mengikuti jejak Payana sampai ke sukses yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, amin. 1 bulan 2 kali ya kirim bawang. 1 bulan 2 kali kirim. 1 bulan 2 kali kirim. Nominalnya gak usah disebut nanti. Saya bisa kirim 1 bulan 2 kali kirim itu ke pelanggan. Dan itu pun bukan dari bawang sendiri. Karena mintanya kontinu per 2 minggu, saya keteteran dong, harus nanamnya 2 minggu sekali berarti. Jadi saya harus sebagian ngambil dari bandar yang lain, atau dari pasar yang lain.